Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1443 Hijriah telah berlalu. Hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di mana-mana di seluruh jagat raya alam semesta, bersatu padu dalam irama membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mensucikannya. Semua itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita telah berhasil mengikuti rangkaian ibadah di bulan Ramadan sebagai jaminan untuk mendapatkan ampunan, keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita jalani, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang penuh berkah dan syarat pahala telah meninggalkan kita, dan boleh jadi itu Ramadan terakhir yang kita lakukan pada tahun ini. Selama sebulan penuh kita dididik dan dilatih untuk menumbuhkan ikhlas dan ihsan. Dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka berbahagialah orang-orang yang diterima amal Ramadannya, dan merugilah mereka yang masih bergelimang dengan noda dan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Jibril datang kepadaku dan berkata,
Celakalah seorang hamba yang menjumpai Ramadan kemudian keluar darinya sebelum ia diampuni. Maka aku berkata amin. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 alhamdulillah telah sama-sama kita lalui. Maka sebagai wujud syukurnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa makna tersebut adalah mentaati Allah maka tidak memaksiatinya, mensyukuri nikmat maka tidak kufur, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dengan tidak melupakannya sedikit pun. Itulah penafsiran takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Semoga Ramadan yang telah kita lalui bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di antara hikmah Ramadan yang dapat kita petik adalah kebersamaan kaum muslimin dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimin yang terbentang dari Maroko hingga Merauke berjumlah 1,991 miliar. Akan tetapi masih terpecah belah, tidak pada satu pimpinan, tidak pada satu imam, dan tidak pada satu wadah. Atas dasar hal tersebut hendaknya menjadi agenda utama membersihkan akidah kaum muslimin dari segala bentuk kesyirikan dan merapatkan barisan serta membangun kesatuan kaum muslimin dalam satu jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila sama-sama kita uraikan unsur-unsur kesatuan kaum muslimin yang terbentang dari Maroko hingga Merauke, setidaknya akan kita temukan, akan kita dapati 12 unsur kesatuan kaum muslimin sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan akidah, bahwa kaum muslimin dimanapun berada disatukan ataupun diikat dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dengan syahadat inilah dimanapun dan kapanpun kita menjadi saudara sesama muslim. Yang kedua yaitu kesatuan ibadah. Di seluruh persada dunia ini kaum muslimin disatukan dengan ibadah yang sama. Salat 5 waktu, saum wajib di bulan Ramadan, zakat fitrah, haji ke Baitullah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga yaitu kesatuan uswah ataupun figur teladan. Satu-satunya teladan ataupun satu-satunya figur terbaik kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada Rasulullah SAW teladan yang baik. Yang keempat, kesatuan sejarah. Kaum muslimin sedunia memiliki akar sejarah yang sama. Kita sepakat bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dai pertama yang menyuruh kepada tauhid adalah Nabi Nuh alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nabi terakhir yang menjadi rahmat seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Yang kelima adalah kesatuan jalan. Umat Islam memiliki jalan yang satu, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus.
ataupun bisa disebut sabilul mukminin, jalannya orang-orang mukmin. Itulah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar ketakwaannya kepada Allah, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan para sholihin adalah orang-orang yang solih. Yang keenam adalah kesatuan dustur. Kaum muslimin disatukan dengan undang-undang yang sama, pedoman hidup yang sama untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabiyhi." Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian, tidak akan sesat kalian selama berpegang teguh kepada keduanya. Itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan ittiba kepada Rasul, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu adalah kesatuan manhaj, kesatuan prosedur, dan kesatuan sistem. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa muslimin dari waktu ke waktu akan mengalami 5 periode kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan para nabi dari Nabi alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepemimpinan khalifah di atas manhaj kenabian. Mereka itulah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, kepemimpinan kerajaan yang menggigit atau biasa kita sebut dengan mulkan Allah. Yang keempat, kepemimpinan kerajaan yang sombong ataupun mulkan jabariyah. Yang kelima yaitu Nabi menyebut kembali bahwa muslimin akan mengalami masa khalifah yang mengikuti manhaj kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah. Semoga kita yang pada hari ini, pada detik ini mengamalkan khilafah, mengamalkan imamah, mengamalkan baiat, bisa Allah muliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesatuan yang ke-8 yaitu kesatuan bahasa. Salah satu di antara keunggulan umat Islam adalah memiliki bahasa resmi, yakni bahasa Arab. Maka sudah selayaknya seorang muslim, seorang mukmin, muslimin dan muslimat belajar bahasa Arab untuk memahami Islam, untuk memahami syariat Islam, dan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan muslim di berbagai negeri di belahan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ke-9 yaitu kesatuan kiblat. Semua kaum muslimin sepakat bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa dan yang kedua adalah Masjidil Haram. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama kaum muslimin dimanapun berada memakmurkan dan menjaganya dari bahaya. Maka terhadap keberadaan Al-Aqsa yang kini masih dijajah oleh Zionis Israel laknatullah adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam membebaskannya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tentara-tentara Allah yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10 yaitu kesatuan pimpinan ataupun kesatuan imam. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai imam dalam sholat, adalah sebagai imam dalam kehidupan sehari-hari, berjamaah dalam sholat 5 waktu. Jika kita jumlahkan 17 rakaat hanya 1 jam, berarti masih tersisa 23 jam yang belum bernilai berjamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-71 sampai ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Yang artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap manusia dengan imam mereka, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab itu dan mereka itu tidaklah dianiaya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesatuan yang ke-11 yaitu kesatuan jamaah. Komunitas muslimin yang berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam ataupun amir. Dalam banyak hadis yang sahih disebutkan dengan jamaatul muslimin atau jamaah muslimin. Oleh karena itu, menghadapi zaman yang penuh fitnah ini, pesan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman adalah talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 189. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh banyak dalil dari hadis dan perkataan-perkataan ulama bahwa kaum muslimin pada hakikatnya hidup berjamaah. Pada hakikatnya kaum muslimin terpimpin. Pada hakikatnya kaum muslimin terbina, terarah. Maka sudah selayaknya kita yang mengaku muslim, mengaku kaum muslimin untuk mencari pemimpin kita. Siapa imam kita? Kalau tadi kita belajar melihat dari surah Al-Isra ayat ke-71 sampai ke-72, Allah akan memanggil kita bersama imam-imam mereka. Maka tanyakan dalam hati kita, siapa imam kita? Siapa nanti yang akan memanggil kita pada yaumil kiamah? Tentunya kita harus mencari imam kita. Tentunya kita harus mencari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan perkataan-perkataan sahabat maupun ulama-ulama yang telah sepakat bahwa kaum muslimin hidup berjamaah. Sungguh banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa hidup berjamaah itu akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin hidup di dalam surga ataupun mencium bau surga, maka tetapilah jamaatul muslimin. Taatilah imam kita, yaitu imam muslimin. Semoga kita yang sudah beriltizam, sudah berbaiat kepada imam muslimin, senantiasa hidup dalam ketaatan, senantiasa hidup dalam kepemimpinan imamul muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ke-12 yaitu adalah kesatuan tujuan. Setiap muslim adalah wajib meluruskan niatnya dalam hidup untuk mencari tujuan yang hakiki, untuk mencari tujuan yang abadi, yakni secara vertikal. Kita berharap keridhaan, ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal bertujuan untuk mewujudkan kejayaan Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Kesatuan tujuan ini dapat terwujud apabila kita semua memfokuskan orientasi hidup kepada kebahagiaan akhirat dengan menjadikan dunia sebagai ladang amal soleh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah ayat ke-20 yang artinya, barang siapa yang berorientasi pada kehidupan akhirat, maka kami akan menambahkan pada kehidupan dunianya. Dan barang siapa yang berorientasi pada kehidupan dunia, maka kami akan berikan dari dunianya dan tidak ada bagian baginya di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah taala membenci setiap orang yang pandai urusan dunia
tapi bodoh urusan akhirat. Hadis riwayat Imam Hakim. Atas dasar-dasar di atas itulah kita wajib peduli kepada sesama muslim dimanapun berada, terutama yang sedang menghadapi ujian berat seperti di Palestina, Suriah, Rohingya, Uyghur Cina, Yaman, dan negeri muslim lainnya. Demikian pula di negeri Indonesia yang kita cintai ini, yang harus bersama-sama kita jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah bulan Ramadan telah menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Semangat ini hendaknya terus kita jaga sehingga dapat menyelesaikan berbagai macam problematika umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kita terganggu di bulan Ramadan tahun ini, yakni dengan kebiadaban dan kebrutalan tentara Zionis Israel yang melakukan kejahatan dan kekejaman terhadap kaum muslimin yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa. Zionis Israel terus berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Para mujahidin Palestina pun yang berada di garda terdepan hakikatnya membela kehormatan kaum muslimin dunia terhadap Al-Aqsa di tangan-tangan najis Zionis Israel laknatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengirimkan bala tentaranya, bala bantuannya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan semoga kita yang berada di sini salah satu menjadi jundullah, menjadi tentara Allah, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. 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 Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kepedulian kita selaku umat muslim terhadap kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa. Semoga kaum muslimin yang berada di Palestina Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dakwah menyeru tauhid, mewujudkan kesatuan dan persatuan umat, serta menyeru kaum muslimin untuk meningkatkan kepedulian terhadap Al-Aqsa adalah menjadi agenda utama kita hari ini. Oleh karena itu, janganlah pernah berhenti untuk berkiprah, janganlah pernah berhenti untuk berjuang, untuk membela kehormatan kaum muslimin dan menghidupkan dakwah di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ramadan merupakan madrasah istimaiyah, pembinaan sosial dan kemasyarakatan. Amaliyah Ramadan, yakni saum, salat tarawih, sedekah dan lainnya dapat membina umat untuk hidup berjamaah dan berimamah, hidup dalam kebersamaan, bersatu padu, cinta keadilan, melahirkan kasih sayang kepada orang-orang yang miskin, sehingga orang-orang yang mampu dan kaya merasakan apa yang diderita oleh orang-orang fakir dan miskin. Dari sinilah diharapkan timbul rasa persaudaraan dan solidaritas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi," yang artinya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seseorang dari amaliyah Ramadan adalah bila berbagai amaliyah tersebut berlanjut dan meningkat di bulan Syawal dan selanjutnya, yakni meningkatkannya ibadah mahdhah secara vertikal dengan sholat malam, saum sunnah, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang selama Ramadan kita kerjakan, maka jangan kita tinggalkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Kemudian meningkatkannya ibadah ghairu mahdhah secara horizontal, banyak sedekah, mewujudkan kehidupan berjamaah bersama imam muslimin, serta meningkatkan ukhuwah dan solidaritas sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum mengakhiri khutbah ini, perkenankan kami menyampaikan nasihat khusus
untuk para akhwat, untuk para muslimat, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri. Rasulullah mengkhususkan nasihatnya untuk para ibu-ibu, untuk para muslimat ataupun untuk para akhwat. Rasulullah SAW berkata, wahai kaum muslimat dan mukminat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah berbuat syirik sekecil apapun. Jauhilah riba dalam berbagai urusan duniamu. Jagalah kehormatanmu. Tutuplah auratmu dengan jilbab sesuai syariat. Sempurnakanlah kekurangan agamamu dengan memperbanyak sedekah. Jadilah pendamping setia bagi suamimu dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan dalam perjuangan di jalan Allah, berhiaslah di depan suamimu. Bersyukurlah atas kebaikan suamimu sekecil apapun itu. Jadilah penjaga yang baik atas harta dan keluargamu. Makanlah selalu dengan yang halal. Jauhilah sifat dengki dan saling mengumpat di antara kamu. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kaum mukminat ataupun pada muslimat. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri khutbah ini, sejenak kita tundukkan pandangan kita. Kita pusatkan hati nurani hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa tawadhu, hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa angkuh untuk bersimpuh dan berdoa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, andaikan ini adalah Idul Fitri yang terakhir untuk kami, maka jadikanlah kami sebagai husnul khotimah. Masukkanlah kami ke golongan hamba-hambamu yang saleh, yang kau ridhoi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Masukkanlah kami kepada surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, tetap jantung kami dalam genggamanmu, denyut nadi kami dalam kuasamu. Segala rasa dan pikiran yang terlintas dalam pengetahuanmu, segala noda dan dosa dalam perhitunganmu, segala apa yang terjadi dalam kehendakmu, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran kami, dari keburukan penglihatan kami, dari keburukan lisan kami, dari keburukan hati kami, dan keburukan angan-angan kami ya Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Kami lemah tanpa kekuatan-Mu, kami gelap tanpa cahaya-Mu, kami takut tanpa keberanian dari-Mu, kami goyah tanpa keteguhan dari-Mu. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Indonesia, tolonglah kaum muslimin di Palestina, tolonglah kaum muslimin di Suriah, tolonglah kaum muslimin di Cina, tolonglah kaum muslimin di Rohingya, tolonglah kaum muslimin di Yaman dan di berbagai belahan dunia lainnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tunjukkan dan bimbinglah diri kami agar tetap istiqomah pada jalan-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemudahan untuk taat kepadamu, kepada Rasul-Mu, dan kepada ulil amri-Mu yang Kau ridhoi. Terimalah taubat kami ya Allah. Masukkanlah kami kepada golongan hamba-Mu yang saleh. Satukan kami dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Terimalah kami di pangkuan-Mu dengan cinta, ampunan dan ridho serta karunia-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffar alladzina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma shattit shamlahum wa farik jam'ahum wa mazik hizbahum waqtalif baina qulubihim. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bawa wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi buldani muslimina
antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.